Fachri Hamzah beberkan dilema koalisi perubahan yang belum dideklarasikan, duit belum kumpul. Pembelian tiket itu, pengumpulan tiket 20% itu bukan kerja parpol, ini kerja bandar. Gitu. Parpol nggak sanggup, Anies Baswedan nggak sanggup. Jadi nggak jadi 10 ini November gara-gara deklarasi tanggal 10 November sudah gagal, Bos. Gara-gara apa, Bang? Gara-gara bandar belum sepakat. Ya kan, udahlah, kita ini kan udah tahu semua kan. Iya, bandar belum sepakat. Apa namanya, duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul, ya gagal. Batalnya rencana deklarasi tersebut lantaran ada bandar yang belum sepakat. Ya siapa tahu kan. Dan itulah yang disampaikan oleh Fachri Hamzah ketika dalam sebuah acara diskusi. Jadi ya, menurut Fachri Hamzah, gagalnya deklarasi pada tanggal 10 November ini lantaran belum ada kesepakatan dari pihak bandar. Ngeri sekali kan statement dari Fachri Hamzah ini. Nah, melihat ini semua ya, saya jadi kepikiran, entah kenapa ya, semenjak Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya, justru badai masalah itu terus menghantam Partai Nasdem. Ya, misalnya yang terbukti ini soal survei elektabilitas Nasdem. Diketahui ya bahwa dari beberapa hasil lembaga survei, elektabilitas Partai Nasdem ini justru terjun bebas setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya. Mundurnya deklarasi koalisi perubahan yang rencananya akan diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS disoroti Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fachri Hamzah. Menurut mantan Wakil Ketua DPR ini, molornya deklarasi koalisi tersebut yang sedianya akan dilakukan pada 10 November 2022 terjadi karena belum ada kesepakatan dalam level bandar. Ini deklarasi tanggal 10 November udah gagal, bos, gara-gara bandar belum sepakat, duit belum kumpul, 20% belum terkumpul, ya gagal. Demikian katanya. Dia mengemukakan koalisi tersebut akan terbentuk untuk memenuhi presidential threshold 20% untuk memajukan Anies Baswedan menjadi capres pada Pilpres 2024 mendatang. Ya, ini maksudnya pembelian tiket itu, pengumpulan tiket 20% itu bukan kerja parpol, ini kerja bandar. Parpol enggak sanggup, Anies Baswedan enggak sanggup. Demikian ungkapnya. Lebih lanjut, ia mengemukakan saat ini hanya ada satu partai yang terbebas dari bandar, yakni PDI Perjuangan. Lantaran pada pemilu 2019 silam, partai berlambang banteng moncong putih itu sudah memenuhi ambang batas 20% dari ketentuan presidential threshold. Yang agak bebas dari bandar cuma PDIP nggak punya calon sendiri, nggak populer. Calonnya nggak dikehendaki, itu kan dilema, kelakar Fachri. Makanya aturlah semua partai boleh mengusung calonnya sendiri. Demikian katanya. Jika dilihat berdasarkan hasil pemilu 2019, di antara ketiga partai tersebut, Nasdem sedikit lebih kuat karena memiliki raihan suara dan kursi DPR lebih banyak dari Demokrat dan PKS. Jika merunut pada perolehan suara Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS pada pemilu 2019, koalisi tiga partai politik tersebut sebenarnya sudah melebihi aturan presidential threshold karena sudah mencapai 25,03%. Total tersebut didapat dari perolehan Nasdem 9,05%, Demokrat 7,77%, dan PKS 8,21%. Sebelumnya, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya memastikan deklarasi koalisi perubahan yang direncanakan pada 10 November 2022 diundur. Willy menyampaikan sejumlah alasan deklarasi gagal digelar pada Kamis 10 November 2022. Pertama, PKS melakukan rapat Majelis Syuro pada Desember 2022. Sementara itu, rombongan Demokrat yang dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono baru tiba di tanah air pada 10 November usai melawat ke Jerman. Sementara itu, ditanya kapan sekiranya target deklarasi koalisi, Willy memperkirakan deklarasi kemungkinan diundur menjadi akhir tahun.